let it bang, bang. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan selalu ya anak-anak. Ketemu lagi bersama Ibu di pagi hari ini. Kita akan kembali lagi membahas pelajaran biologi. Topik hari ini mau kita bahas yaitu mengenai arthropoda. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan selalu ya anak-anak. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan pembelajaran kita berikut ini. Arthropoda merupakan filum terbesar yang mendominasi kerajaan Animalia. Arthropoda bisa dijumpai di banyak lokasi, mulai dari laut, gurun, air tawar, hingga padang rumput. Arthropoda berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, di mana kata pertama arthro yang artinya ruas, dan kata yang kedua podos artinya kaki. Arthropoda ini merupakan salah satu hewan triploblastik selomata serta bilateral simetris. Arthropoda diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama Crustacea atau udang-udangan, contohnya kepiting. Yang kedua Myriapoda atau lipan atau kaki seribu, contohnya kelabang. Kelabang ini ya kaki seribu itu juga ya. Yang ketiga, arachnida atau laba-laba, contohnya kalajengking. Dan yang terakhir, insekta atau serangga, contohnya adalah hexapoda. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri arthropoda. Ciri-ciri arthropoda yang pertama yaitu tubuh tersegmentasi. Artinya mereka mempunyai tubuh yang terdiri dari lebih dari satu bahagian. Seperti contohnya laba-laba memiliki 2 segmen, lalat memiliki 3 segmen. Ciri-ciri arthropoda yang kedua yaitu memiliki banyak kaki bersendi atau pada anggota badan. Laba-laba memiliki 8 kaki, kaki seribu juga bisa memiliki ratusan kaki, serta juga lalat mempunyai 3 segmen pada tubuhnya. Yang ketiga, arthropoda memiliki sistem saraf berupa saraf tangga tali. Yang keempat, ciri-ciri arthropoda yaitu memiliki rangka luar atau eksoskeleton dan kitin. Nantinya kulit tersebut dapat berganti atau mengalami eksidis atau molting. Yang kelima, berdarah dingin. Arthropoda adalah jenis berdarah dingin yang berarti suhu tubuh mereka itu tergantung pada suhu lingkungan di sekitar mereka. Yang keenam, arthropoda memiliki alat pencernaan yang berkembang dengan sempurna, serta mereka memiliki sistem peredaran darah yang terbuka. Yang ketujuh, sistem reproduksi pada arthropoda terbagi menjadi 2. Yang pertama seksual dengan cara fertilisasi internal, dan yang kedua aseksual secara partenogenesis. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi arthropoda. Klasifikasi arthropoda yang pertama mau kita pelajari yaitu Crustacea atau udang-udangan. Di sini ada gambarnya saya berikan ya sambil diperhatikan. Karena kita akan bahas ciri-ciri dari Crustacea atau udang-udangan sambil diperhatikan gambar di samping. Ciri-ciri Crustacea. Pada cephalothorax atau pada bagian kepala dan dadanya terdapat 5 pasang alat gerak sebagai berikut. 3 pasang rahang yaitu 1 pasang mandibula, 1 pasang maksila pertama dan 1 pasang maksila kedua. 2 pasang antena dengan alat-alat tambahan di sekitarnya yang bersifat tipikal biramus atau bercabang 2. Ciri-ciri selanjutnya yaitu sebagian besar anggotanya bernafas dengan insang, tetapi hewan yang ukuran tubuhnya kecil bernafas dengan seluruh permukaan tubuhnya. Hewan ini dapat dibedakan antara hewan jantan dan hewan betina. Kakinya terdapat hampir di seluruh permukaan tubuhnya. Kepalanya terbentuk sebagai persatuan segmen. Dan yang terakhir ciri-ciri dari Crustacea, peredaran darahnya terbuka dan tidak memiliki pembuluh darah kapiler. Kelas Crustacea terbagi atas 2 subkelas, yaitu yang pertama subkelas Malacostrata, yaitu udang tingkat tinggi ukurannya biasanya makro.
Yang kedua yaitu subkelas Entomostraka, yaitu udang tingkat rendah, ukurannya biasanya mikroskopis. Selanjutnya yang pertama kita akan bahas subkelas Malacostrata atau udang tingkat tinggi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tubuhnya terdiri atas cephalothorax. Yang kedua, cara perkembangbiakannya dengan telur hasil pembuahan yang menetas menjadi larva yang disebut nauplius. Yang ketiga, bernafasnya dengan insang berbentuk bulu-bulu halus. Dan yang keempat, hewan ini tidak memiliki warna. Klasifikasi Malacostrata. Subkelas Malacostrata dibagi menjadi 3 ordo sebagai berikut. Yang pertama itu ada ordo Isopoda, yang kedua ordo Stomatopoda, dan yang ketiga ordo Decapoda. Baiklah, yang pertama yaitu ordo Isopoda. Pada umumnya hidup di laut, tetapi ada pula yang hidup di air tawar dan di darat. Ada beberapa di antaranya yang berperan untuk menggerek kayu. Nah, ini contoh ya, contoh dari ordo Isopoda. Ya. Baiklah, yang kedua yaitu adalah ordo Stomatopoda. Itu yang pertama hidupnya itu di laut, lalu anggotanya terdiri atas krustasea yang bentuk tubuhnya seperti belalang sembah. Di belakang kepalanya terdapat karapaks yang merupakan rangka luar. Warna tubuhnya menyolok. Nah, yang ketiga mau kita bahas yaitu ordo Decapoda. Anggotanya meliputi udang, kepiting, dan ketam. 3 pasang anggota gerak paling depan pada toraksnya berubah fungsi menjadi rahang. 5 pasang anggota gerak lainnya pada toraks menjadi kaki sehingga disebut hewan berkaki 10. Kepala dan toraksnya menjadi satu yang dilindungi oleh kaparaks. Contohnya yang pertama yaitu ada Cabarus sp, contohnya yaitu udang air tawar. Ada Panulirus sp, udang laut yaitu lobster. Yang B, subkelas Entomostraka atau udang tingkat rendah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama merupakan mikroorganisme karena berukuran mikroskopis seperti yang kita bahas di awal tadi. Hidupnya sebagai plankton yang dapat bergerak bebas. Hewan ini tidak memiliki insang sehingga bernafas dengan seluruh permukaan tubuhnya. Klasifikasi Entomostraka dibagi menjadi beberapa ordo sebagai berikut. Yang pertama ordo Branchiopoda, ordo Ostracoda, ordo Copepoda, dan ordo Cirripedia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ordo Branchiopoda. Tubuhnya sangat kecil dan hidupnya di air tawar. Pada umumnya tubuhnya pucat dan transparan. Contohnya yaitu ada Daphnia pulex atau kutu air, Lepidurus, Notostraka, Esteria, dan Contostraka. Yang kedua, ordo Ostracoda. Hidupnya di air laut dan air tawar. Beberapa jenis di antaranya hidup sebagai plankton. Yang ketiga yaitu ordo Copepoda. Merupakan ordo terbesar di Enterostraka. Hidupnya di air laut, tawar, dan hidup sebagai plankton. Yang keempat, ordo Cirripedia. Hidupnya di laut, pada umumnya hidupnya melekat pada suatu tempat. Selanjutnya kita akan membahas sistem organ pada krustacea. Sistem pernapasannya berupa insang, kecuali yang bertubuh sangat kecil yaitu dengan seluruh permukaan tubuh secara difusi ya. Lalu yang kedua, sistem pencernaannya terdiri atas 3 bagian yaitu tembolok untuk menampung makanan, lambung otot atau ampela, dan lambung kelenjar. Sistem reproduksinya diesis atau berkelamin 1. Pembuahan terjadi secara eksternal, telur menetas menjadi larva yang sangat kecil, berkaki 3 pasang dan bersilia.
Habitatnya pada Crustacea, hewan ini sebagian besar hidup di air, baik itu danau, laut, dan sungai. Di laut, hewan ini hidup mulai dari pantai hingga laut dalam. Namun ada juga yang hidup di air tawar dan di darat. Selanjutnya kita akan membahas peranan Crustacea bagi kehidupan manusia. Peranan Crustacea yang menguntungkan yaitu yang pertama sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi, misalnya udang, lobster, dan kepiting. Dalam bidang ekologi, Entomostraka yang berperan sebagai zooplankton menjadi sumber makanan, misalnya anggota Brachiopoda, Ostracoda, dan Copepoda. Selanjutnya, peranan Crustacea yang merugikan juga ada. Apa saja? Yang pertama, merusak lambung kapal atau perahu, misalnya anggota Isopoda. Yang kedua, parasit pada ikan, kura-kura, dan sebagainya, misalnya anggota Cirripedia dan Copepoda. Dan yang terakhir, merusak pematang sawah atau saluran irigasi, misalnya ketam. Selanjutnya, kita akan membahas yang B, yaitu Myriapoda. Ya, itu ada gambarnya di sampingnya. Kelihatan gambar kaki 1000 dan gambar lipan. A. Ciri-ciri Myriapoda. Yang pertama, tubuhnya terdiri atas kepala atau cepalo dan perut atau abdomen dan tidak memiliki dada atau toraks. Di bagian kepala terdapat satu pasang antena sebagai alat peraba dan sepasang mata tunggal atau ocellus. Penambahan jumlah segmen terjadi pada setiap pergantian kulit atau molting. Alat gerak pada kelompok hewan Chilopoda adalah satu pasang kaki di setiap segmen perut kaki. Sedangkan pada alat gerak kelompok hewan Diplopoda terdapat dua pasang kaki pada tiap segmen perut kecuali segmen terakhirnya. B. Klasifikasi atau sistematika pada Myriapoda. Terdiri atas dua subkelas, yaitu yang pertama Chilopoda, bentuk tubuhnya gepeng. Yang kedua Diplopoda, bentuk tubuhnya bulat atau gilik. Kita bahas yang pertama Chilopoda yang berbentuk gepeng. Tubuhnya yang berbentuk gepeng. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, mencakup berbagai macam lipan atau kelabang yang memiliki panjang hingga 26 cm. Yang kedua, Chilopoda memangsa hewan kecil dengan cara melumpuhkannya dengan gigi yang beracun. Yang ketiga, tubuhnya agak gepeng. Yang keempat, terdiri atas kepala dan badan yang berruas-ruas. Jumlah ruasnya dari 15 sampai 173 ruas. Tiap ruas memiliki satu pasang kaki, kecuali ruas atau segmen di belakang kepala dan dua segmen terakhirnya. Pada segmen di bagian belakang kepala terdapat satu pasang taring bisa yang beracun atau maxilliped. Maxilliped berfungsi untuk membunuh mangsanya. Nih contohnya ya, dari Chilopoda tadi itu nih adalah lipan. Pada kepala terdapat sepasang antena panjang yang terdiri atas 12 segmen, dua kelompok mata tunggal dan mulut. Hewan ini memangsa hewan kecil berupa insekta, moluska, cacing, dan binatang kecil lainnya sehingga bersifat karnivora. Alat pencernaan makanannya sudah sempurna, artinya dari mulut sampai ke anus. Alat ekskresi berupa dua buah saluran Malpighi. Respirasi atau pernapasan dengan trakea yang bercabang-cabang dengan lubang yang terbuka hampir pada setiap ruas. Habitatnya di bawah batu-batuan atau timbunan tumbuhan yang telah membusuk. Kelas ini sering disebut juga sebagai Centipedes. Yang kedua, Diplopoda atau berbentuk tubuh bulat atau gilik. Ciri-cirinya yang pertama, mencakup berbagai macam luwing atau kaki 1000. Diplopoda hidup di tempat-tempat lembab dan gelap. Makanan hewan ini berupa sayur mayur, vegetasinya yang sudah mati atau lumut. Tubuhnya berbentuk silindris dan berruas-ruas, terdiri dari 25 sampai 100 segmen, terdiri atas kepala dan badan.
Setiap segmen atau ruas mempunyai 2 pasang kaki dan tidak mempunyai taring bisa atau maksiliped seperti pada lipan tadi. Pada ruas ketujuh, 1 atau kedua, kaki mengalami modifikasi sebagai organ kopulasi. Nih gambarnya contoh ya, kaki 1000 atau luwing. Nah, ciri-ciri selanjutnya, pada kepala terdapat sepasang antena yang pendek, 2 kelompok mata tunggal. Hidup di tempat yang lembab dan gelap dan banyak mengandung tumbuhan yang telah membusuk. Respirasinya dengan trakea yang tidak bercabang. Selanjutnya kita akan membahas sistem organ Myriapoda. Yang pertama, sistem pernafasan, berupa 1 pasang trakea berspirakel yang terletak di kanan kiri setiap ruas, kecuali pada Diplopoda terdapat 2 pasang di setiap ruasnya. Yang kedua, sistem pencernaannya, saluran pencernaannya lengkap dan mempunyai kelendar ludah. Chilopoda bersifat karnivor dengan gigi beracun pada segmen 1, sedangkan Diplopoda bersifat herbivor, pemakan sampah atau daun-daunan. Sistem reproduksinya secara seksual yaitu dengan pertemuan ovum dan sperma atau fertilisasi internal. Myriapoda ada yang vivipar dan ada yang ovipar. Selanjutnya habitat. Habitat dari Myriapoda, hewan ini banyak dijumpai di daerah tropis dengan habitat di darat, terutama di tempat yang banyak mengandung sampah, misalnya di kebun dan di bawah batu-batuan. Selanjutnya kita akan bahas peranan Myriapoda bagi kehidupan manusia. Yang pertama, Myriapoda dapat dikatakan tidak memberi keuntungan bagi manusia, ya kan? Sama sekali nggak ada keuntungan. Bahkan ada beberapa yang dianggap mengganggu meski tidak membahayakan. Namun, Myriapoda ternyata mempunyai andil dalam memecah bahan-bahan organik atau serasa untuk membentuk humus pada tanah. Baiklah anak-anak, itu dia tadi penjelasan Ibu mengenai arthropoda, yaitu Crustacea dan Myriapoda. Nah, mengenai insekta dan arachnida akan disambung di minggu depan. Buat yang kalian pelajari hari ini dan telah kalian dengarkan, silahkan kalian pindahkan ke buku catatan kalian, tulis dengan rapi. Nah, anak-anak di situasi pandemik seperti ini, tetaplah kalian menjaga kesehatan dengan rajin menggunakan masker, mengurangi berpergian, dan menghindari kerumunan, terutama rajin mencuci tangan. Oke, selamat beraktivitas, tetap semangat semua, dan kita salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi semua.